Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lanisri Nopiani. Saya dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti dengan NIM 412242311035. Saya di sini akan mempresentasikan laporan magang saya yang berjudul Peran Media Sosial dalam Pemasaran di Bandung Second Branded, Magung Harja, Kabupaten Bandung. Tempat magang saya di UMKM Online Shop Bandung Second Branded, di mana tempat magang saya memasarkan produk jaket bisnis online shop. Pertama-tama, sebelum saya memaparkan materi yang akan saya bahas, sebelum mempresentasikan laporan magang saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Haji Deden Komar Priyatna, ST, SIP, MM, CHRA, selaku Rektor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Profesor Dr. Haji Ai Komariah, Insinyur MS, selaku Wakil Rektor 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Winaya Mukti, Dr. Andes Rudi S. Ahmadi, MM, selaku Wakil Rektor 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Winaya Mukti, Dr. Insinyur Eli Rusma Ria, MSI, selaku Wakil Rektor 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Winaya Mukti, Dr. Haji Wina Roswina, SEMM, CPM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti, Ibu Maria Luciana Yulianti, SEMM, selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Winaya Mukti, Bapak Dodi Tisna Amijaya, SEMM, selaku Ketua Kaprodi Manajemen SI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Winaya Mukti, kepada Bapak Hangayomi Aji, AMD, Par, SEMM, selaku dosen pembimbing yang telah sabar dan telah meluangkan waktunya untuk membimbing serta mengarahkan saya dalam membuat laporan magang ini sehingga dapat terselesaikan. Dan kepada Bapak Teddy Januar, selaku pembimbing lapangan serta selaku owner di UMKM Bandung Second Branded. Terima kasih atas bimbingannya. Dari presentasi laporan magang ini, saya akan memaparkan profil organisasi, aktivitas magang, analisis, kesimpulan, serta refleksi diri. Yang pertama yaitu tentang profil perusahaan. Dalam sejarahnya, Bandung Second Branded ini didirikan karena berawal dari hobi pemiliknya dalam berburu pakaian bekas berkualitas atau yang dikenal dengan istilah thrifting. Sejak lama, pemilik sering mengunjungi pasar loa dan pusat thrift shop di Bandung untuk mencari pakaian second branded dengan kualitas masih bagus dan harga terjangkau. Hobi ini tidak hanya sekedar kesenangan pribadi, tetapi juga membuka peluang bisnis ketika banyak teman dan kerabat mulai tertarik untuk membeli hasil thrifting tersebut. Pada awalnya, penjualan dilakukan secara kecil-kecilan dari teman ke teman dan melalui media sosial pribadi. Melihat respon positif dan permintaan yang terus meningkat, pemilik kemudian memutuskan untuk lebih serius mengelola bisnis ini dengan membuka toko online bernama Bandung Second Branded dengan memanfaatkan platform e-commerce dan media sosial. Bisnis ini semakin berkembang dan mampu menjangkau pelanggan dari berbagai daerah. Saat ini, Bandung Second Branded telah menjadi salah satu UMKM yang cukup dikenal di kalangan pencinta thrift shop, khususnya bagi mereka yang mencari pakaian second branded berkualitas dengan harga terjangkau. Dengan terus berinovasi dan menyesuaikan diri dengan tren pasar, bisnis ini bertekad untuk terus berkembang dan menjadi pilihan utama dalam industri fashion second branded di Indonesia. Visi misi dari Bandung Second Branded ini, visinya menjadi toko second brand
menjadi toko second branded terpercaya dan terdepan di Indonesia dengan menyediakan produk berkualitas, harga terjangkau, serta layanan terbaik. Misinya yaitu pertama, menyediakan produk second branded berkualitas tinggi dengan seleksi yang ketat untuk memastikan kepuasan pelanggan. Dua, mengoptimalkan layanan pelanggan dengan respon cepat, sistem transaksi yang aman, dan pengiriman yang efisien. 3. Mengembangkan bisnis secara berkelanjutan dengan membangun komunitas pencinta thrift shop dan bekerja sama dengan berbagai pihak dalam industri fashion bekas. Selanjutnya, mengenai aktivitas magang. Ini di sini saya tampilkan gambarnya juga. Ini ada gambar yang penyortiran barang produk yang akan dijual. Ini sebelum disortir, si tampilan gambarnya seperti ini. Si tampilan produknya. Tugas menyortir barang yang akan dijual ini bertanggung jawab memilih produk yang layak jual dan memastikan hanya barang berkualitas yang dipasarkan, yaitu seperti memisahkan barang yang memiliki cacat besar atau tidak layak jual, menilai kondisi barang berdasarkan standar kualitas yang ditetapkan, mengelompokkan barang berdasarkan kategori, berkoordinasi dengan tim setrika, dan pemasangan tag sebelum produk dipasarkan. Selanjutnya yang ini adalah mengukur ukuran jaket dan memasang tag. Jadi sebelum dipasarkan, kita mengukur dulu jaketnya, ukuran panjang badan dan lebar dada, dan memasangkan tagnya, tag yang bertulisan ukuran serta harga. Ini menambahkan label tag produk sebelum dijual, yaitu memasang informasi ukuran produk sesuai standar, memastikan tag terpasang dengan rapih dan tidak mudah lepas, memeriksa ulang produk setelah pemasangan tag untuk memastikan semuanya siap dijual. Selanjutnya, ini saya tampilkan gambar yang pertama saat memasangkan resi, menempelkan resi di paket yang akan dikirimkan, di produk yang akan dikirimkan, dan gambar kedua itu adalah gambar pencetakan resi, dan gambar ketiga itu paket yang siap diantarkan, yang siap dikirimkan ke ekspedisi. Di sini saya akan menjelaskan tentang packing, tentang tugas di tim packing. Tim packing ini memastikan setiap pesanan dikemas dengan rapi, aman, dan sesuai dengan standar sebelum dikirim ke pelanggan. Salah satunya, mengambil barang sesuai dengan daftar pesanan, melipat pakaian dengan rapi agar tidak kusut saat sampai ke pelanggan, menempelkan label pengiriman sesuai dengan detail pesanan, memastikan semua pesanan telah terdata dan siap dikirimkan ke ekspedisi, berkoordinasi dengan tim ekspedisi untuk memastikan pengiriman berjalan lancar. Selanjutnya, ini adalah aktivitas magang saya ketika memasarkan produk. Saat memasarkan produk ini di sesi live di media sosial atau e-commerce, yaitu pada live saya bertugas untuk menyiapkan produk yang akan ditampilkan dalam sesi live shopping, menjelaskan detail produk dengan jelas termasuk merek, kondisi barang, ukuran, dan harga, membangun interaksi yang aktif dengan audiens untuk meningkatkan engagement, menjawab pertanyaan pelanggan secara real time selama sesi berlangsung, mempromosikan promosi atau desain khusus selama sesi live shopping. Selanjutnya, saya juga memasukkan gambar pada saat mengadmini atau membalas chat. Ini adalah screenshot chatting sama pelanggan. Saat membalas chat,
Saya berkewajiban untuk menjawab pertanyaan pelanggan terkait produk, harga, dan ketersediaan stok, dan memberikan rekomendasi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Lalu aktivitas magang saya, selain yang tadi saya paparkan, saya juga membantu membuatkan surat perjanjian kerja karyawan di tempat magang saya, menyusun surat perjanjian kerja karyawan untuk mengurangi tingkat keluar masuk pekerja, memastikan isi perjanjian mencakup hak dan kewajiban karyawan serta aturan kerja yang berlaku, berkoordinasi dengan pemilik toko untuk mendapatkan persetujuan dan revisi, mendokumentasikan perjanjian kerja dengan rapi agar dapat digunakan untuk karyawan baru. Di sini saya memasukkan fotonya yang berisi foto dokumentasi surat perjanjiannya. Selanjutnya, saya juga mendesainkan logo yang mencerminkan identitas dan visi bisnis Bandung Second Branded. Memilih warna, font, dan elemen desain yang sesuai dengan karakter bisnis Passion Branded, berkoordinasi dengan pemilik toko untuk memastikan desain logo sesuai dengan kebutuhan brand. Selanjutnya, saya juga membuatkan desain spanduk untuk meningkatkan visibilitas toko, memuat informasi penting seperti nama toko, media sosial, dan nomor kontak, menyesuaikan desain spanduk agar menarik perhatian pelanggan dan sesuai dengan identitas bisnis. Selanjutnya, saya juga membuatkan desain brosur lowongan kerja yang menarik dan informatif untuk menarik calon karyawan, memuat informasi penting seperti posisi yang dibutuhkan, kualifikasi, tugas utama, gaji, benefit, dan cara melamar, menggunakan desain yang profesional dengan kombinasi warna dan font yang sesuai dengan identitas bisnis. Selanjutnya, saya akan memaparkan analisis. Yang pertama, dalam analisis yaitu kendala yang dihadapi. Kendala yang dihadapi selama menjalani magang di Bandung Second Branded, terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam berbagai aspek pekerjaan. Kendala ini memberikan tantangan tersendiri bagi saya dalam menyelesaikan tugas dan menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja. Berikut yang pertama, kendalanya yaitu tingginya tingkat keluar masuk karyawan. Banyak karyawan yang keluar masuk dalam waktu singkat menyebabkan kurangnya stabilitas dalam tim kerja. Saya seringkali harus beradaptasi dengan anggota tim yang baru sehingga menghambat kelancaran koordinasi. Kurangnya tenaga kerja di saat tertentu menyebabkan beban kerja meningkat bagi pemagang dan karyawan lainnya. Yang kedua, kesulitan dalam menyortir dan mengelola stok barang. Barang yang masuk seringkali dalam jumlah besar dan beragam, sehingga membutuhkan waktu lama untuk menyortir. Beberapa produk memiliki cacat kecil yang sulit dideteksi pada awalnya, sehingga ada kemungkinan produk yang kurang layak terjual. Tidak adanya sistem pencatatan stok yang otomatis menyebabkan kesalahan dalam pendataan barang. Yang ketiga, tantangan dalam packing dan pengiriman barang. Saat jumlah pesanan meningkat, tim packing harus bekerja lebih cepat sehingga meningkatkan resiko kesalahan dalam pengemasan. Kadang terjadi kesalahan dalam penempelan label pengiriman yang berpotensi menyebabkan barang tertukar atau salah kirim. Beberapa barang mengalami keterlambatan pengiriman karena kendala dari pihak ekspedisi. Yang keempat, kendala saat live shopping. Interaksi dengan pelanggan dalam live shopping menuntut saya untuk berbicara aktif dan menjelaskan produk secara jelas, yang menjadi tantangan bagi saya yang kurang percaya diri. Koneksi internet yang kurang stabil dapat mengganggu jalannya live shopping dan menurunkan engagement pelanggan. Tidak semua produk yang dipromosikan saat live shopping langsung menarik minat pelanggan, sehingga perlu strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang kelima, kesulitan dalam menangani chat pelanggan.
Banyaknya pesan dari pelanggan yang masuk dalam waktu bersamaan menyebabkan keterlambatan dalam membalas chat. Beberapa pelanggan kurang sabar dan menuntut jawaban cepat sehingga menambah tekanan bagi saya yang menangani chat. Selanjutnya, cara mengatasi kendala. Fasilitas yang baik merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan. Berikut adalah cara mengatasi setiap kendala yang dihadapi. Yang pertama yaitu mengatasi tingginya tingkat keluar masuk karyawan, yaitu mengatasinya dengan cara membuat surat perjanjian kerja karyawan yang mencantumkan hak, kewajiban, dan ketentuan kerja agar karyawan lebih berkomitmen, meningkatkan komunikasi antara pemilik bisnis dan karyawan untuk memahami kebutuhan mereka dan mengurangi ketidakpuasan, menyusun brosur lowongan kerja yang lebih menarik untuk mendapatkan tenaga kerja yang lebih cocok dan bertahan lama sesuai yang diinginkan. Yang kedua, mengatasi kesulitan dalam menyortir dan mengelola stok barang, yaitu dengan cara membuat sistem pencatatan sederhana seperti menggunakan Google Sheet atau aplikasi stok barang untuk menghindari kesalahan dalam pendataan. Menentukan jadwal sortir barang secara berkala agar stok tetap terorganisir dengan baik. Yang ketiga, mengatasi tantangan dalam packing dan pengiriman barang, yaitu menerapkan prosedur pengecekan ulang sebelum barang dikemas dan dikirim untuk mengurangi kesalahan, berkoordinasi dengan pihak ekspedisi yang lebih andal untuk memastikan pengiriman tepat waktu. Yang keempat, mengatasi kendala saat live shopping. Memastikan koneksi internet stabil sebelum siaran langsung dengan menggunakan Wi-Fi berkualitas atau jaringan cadangan. Menggunakan strategi promosi tambahan seperti giveaway atau diskon khusus saat live shopping untuk meningkatkan minat pelanggan. Dan yang kelima, mengatasi kesulitan dalam menangani chat pelanggan. Membuat template balasan cepat untuk pertanyaan umum agar dapat merespon pelanggan lebih cepat dan efisien. Mengatur jadwal pembagian tugas agar setiap pemegang memiliki tanggung jawab dalam membalas chat dan tidak kewalahan. Selanjutnya, kesimpulannya selama saya magang di Bandung Second Branded, yaitu selama menjalani magang di Bandung Second Branded, saya memperoleh pengalaman berharga dalam berbagai strategi pemasaran dan aspek operasional bisnis online, khususnya dalam bidang manajemen pemasaran, pengelolaan stok, dan layanan pelanggan. Tugas-tugas yang dijalankan mencakup penyortiran barang, pengukuran ukuran jaket, pemasangan tag, packing, pemasaran produk secara online, hingga menjadi host live shopping. Selain itu, saya juga berkontribusi dalam pembuatan surat perjanjian kerja karyawan, desain logo, spanduk, dan brosur lowongan kerja untuk mendukung stabilitas dan perkembangan usaha. Selama pelaksanaan magang terdapat berbagai kendala seperti tingginya tingkat keluar masuk karyawan, kesulitan dalam pengelolaan stok barang, tantangan dalam packing dan pengiriman, serta kendala dalam menangani interaksi dengan pelanggan. Namun kendala tersebut dapat diatasi dengan strategi yang tepat, seperti penerapan sistem pencatatan stok, pembagian tugas yang lebih struktur, penggunaan template balasan cepat untuk pelanggan, serta optimalisasi strategi pemasaran digital. Secara keseluruhan, magang ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai operasional bisnis second brand, serta keterampilan dalam komunikasi, manajemen waktu, dan problem solving. Pengalaman ini menjadi bekal yang berharga untuk menghadapi dunia kerja, terutama dalam bidang e-commerce dan pemasaran digital. Selanjutnya, refleksi diri. Selama menjalani magang di Bandung Second Branded, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga yang membantu meningkatkan keterampilan teknis maupun soft skill. Salah satu pelajaran utama yang saya dapatkan adalah pentingnya manajemen waktu dan tanggung jawab dalam menyelesaikan berbagai tugas, seperti menyortir barang, packing,
menangani pelanggan, hingga membantu pemasaran online. Dengan beban kerja yang cukup padat, saya belajar bagaimana bekerja lebih efisien dan tetap teliti dalam setiap tugas yang diberikan. Selain itu, keterampilan komunikasi saya juga berkembang pesat. Berinteraksi dengan pelanggan, baik melalui chat ataupun saat live shopping, mengajarkan saya bagaimana berbicara dengan lebih jelas, ramah, dan profesional. Saya juga belajar bagaimana menghadapi pelanggan yang memiliki berbagai karakter serta mencari solusi yang tepat untuk meningkatkan kepuasan mereka. Tantangan lain yang saya hadapi adalah menangani masalah-masalah teknis seperti kesalahan dalam packing atau keterlambatan pengiriman. Dari sini, saya belajar berpikir lebih cepat untuk menyelesaikan masalah dan bekerja sama dengan tim agar kendala dapat diatasi dengan efektif. Magang ini juga memberikan wawasan tentang strategi pemasaran digital. Saya memahami bagaimana media sosial dapat digunakan secara optimal untuk meningkatkan penjualan, serta bagaimana desain visual seperti logo, spanduk, dan brosur berperan dalam membangun branding bisnis. Selain itu, pengalaman bekerja di lingkungan bisnis online ini membuat pemahaman saya tentang dinamika dunia kerja, termasuk tantangan dalam mengelola tim dan mempertahankan loyalitas pelanggan. Secara keseluruhan, magang di Bandung Second Branded menjadi pengalaman yang sangat berharga. Saya tidak hanya memperoleh keterampilan teknis dalam operasional bisnis online, tetapi juga mengembangkan karakter yang lebih disiplin, tangguh, dan profesional. Pengalaman ini memotivasi saya untuk terus belajar dan mengasah kemampuan di bidang pemasaran digital serta manajemen bisnis agar lebih siap menghadapi dunia kerja di masa depan. Selanjutnya, ini adalah dokumentasi pada saat saya magang. Yang pertama ini ada juga di atas, tadi udah dimasukkan juga. Ini pada saat saya live, dan ini adalah pada saat pembukaan barang baru yang masih belum dibuka. Dan yang sebelah sini, ini pada saat saya mengukur pengukuran barang. Dan di bawah ini foto stok barang yang belum disortir, dan yang di etalase ini yang sudah digantungkan. Ini jaket yang sudah siap dipasarkan, yang sudah siap di online kan, dijual secara online. Sekian dan terima kasih. Hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi laporan magang ini. Terima kasih untuk semuanya, dan mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.